Shalom, senang sekali saya jumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan pimpin doa untuk kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami menyerahkan waktu singkat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan membuka hati pikiran wawasan kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami memahami dan mengerti isi kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum saya mau membagikan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini, perlu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aprianus Anambani. Saya berasal dari Papua Tengah, khususnya Kabupaten Intan Jaya. Dan saya berasal dari Gereja Kemancil Indonesia Jemaat Laodikia Jayanti. Sekarang saya semester 6 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Itu perkenalan singkat saya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini mari kita mendengarkan satu bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama-sama yang terambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Untuk itu saya membaca untuk kita semua. Bapak Ibu yang sudah membawa Alkitab bisa membuka Alkitabnya. Dan yang belum bawa bisa membuka hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Baik, Wahyu pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat yang kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat yang ketiga, berbahagialah, atau kata lain diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang berkata menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen menjadi pelaku firman? Ada yang mungkin sudah lama usianya, sudah tua menjadi pelaku firman. Ada yang baru saja sudah menjadi pelaku firman. Ada yang menjadi pelaku firman Tuhan dan itu menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetapi tema yang saya berikan dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah menjadi pelaku firman. Jadi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam tema menjadi pelaku firman,
Saya mau menjelaskan singkat saja tentang latar belakang dari kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini merupakan kitab nubuatan, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini bersifat nubuat, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu hal-hal yang sudah terjadi pada zaman itu. Jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes adalah anak kedua dari Yebedeus dan ibunya adalah Salome. Penerima kitab Wahyu ini merupakan ketujuh jemaat yang tersebar di provinsi Asia Kecil yang sekarang dikatakan negara Turki. Tempat penulisan surat atau kitab Wahyu ini merupakan, kita semua sudah tahu, ketika ia dibuat di Pulau Patmos. Pulau Patmos ini terletak di kota Efesus, kerajaan Romawi. Tahun penulisan surat ini kita tidak ketahui, tetapi tafsiran memberikan tahun penulisannya bahwa di antara tahun 95 atau sampai dengan 96 setelah Masehi. Dan adapun tujuan penulisan kitab Wahyu ini merupakan ditulis untuk meyakinkan para penerima kitab ini tentang kemenangan akhir Kristus dan atas semua yang bangkit melawan Dia dan orang-orang kudusnya. Dan kitab ini juga ditulis untuk membuka pikiran orang yang tidak peduli terhadap hal-hal yang akan terjadi, agar mereka tidak kompromi dengan hal-hal dunia. Dan salah satunya adalah waspada terhadap apa yang diperlihatkan, apa yang diperingatkan oleh Yesus Kristus di bawah atau dengan perantaraan Yohanes. Itu latar belakang singkat dari kitab Wahyu ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab yang kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini merupakan sebuah pendahuluan sebelum Yohanes menyampaikan apa yang dilihat ketika dia ada di Pulau Patmos. Dan ini sebuah pendahuluan yang Yohanes sampaikan, tetapi ini juga merupakan satu bagian firman Tuhan yang sangat dasar bagi jemaat pada zaman itu, bahkan juga bagi orang yang membaca firman Tuhan ini. Kenapa? Karena semua orang Kristen perlu menjadi pelaku firman agar mereka menjadi orang yang sudah diberkati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana orang Kristen menjadi pelaku firman Tuhan? Dan apa yang dimaksud dengan menjadi pelaku firman? Untuk mendapat berkat dari Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga, diberkatilah itu. Karena ayat yang ketiga diawali dengan diberkatilah. Perlu kita melakukan beberapa tindakan yang perlu kita lakukan. Jadi untuk kita mendapat berkat, untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan, perlu ada proses, perlu ada tindakan bagi setiap kehidupan kita. Untuk itu tindakan yang pertama yang saya mau bagikan adalah terdapat di ayat yang kedua, yaitu Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Jadi tindakan yang pertama adalah
perlunya kita menjadi saksi Kristus dalam setiap kehidupan kita. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, perlunya kita menjadi saksi Kristus. Apa yang dimaksud dengan menjadi saksi? Bersaksi dalam bahasa Yunani atau bahasa asli adalah emarturesen, dari kata dasar marturia, yang dapat diterjemahkan bersaksi, menjadi saksi, atau kesaksian. Bersaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyatakan atau mengakui, dan saksi juga adalah menjadi penyambung lidah dari suatu peristiwa atau kejadian untuk menceritakan kepada orang lain yang belum tahu tentang cerita tersebut. Contohnya, pada zaman Perjanjian Lama, Ayub punya anak-anak 10 orang, mereka berkumpul di satu gua rumah. Mereka berpesta di situ, tetapi anak Ayub yang masuk di situ semua korban, semua mati, semua binasa. Tetapi hanya satu orang yang dia selamat, lalu pergi sampaikan kepada Ayub. Seperti itu dia menjadi saksi untuk menyampaikan tentang peristiwa yang telah terjadi pada zaman itu. Itu contohnya. Jadi apa itu bersaksi? Bersaksi tentang apa yang kita menjadi saksi? Yang pertama adalah kesaksian tentang firman Tuhan. Yang kedua adalah bersaksi tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kesaksian tentang pengorbanan Yesus. Kesaksian tentang hal-hal yang akan terjadi pada zaman kedatangan Kristus kedua kali, dan hal-hal yang sekarang terjadi pada zaman ini. Jadi pentingnya kita menjadi saksi Kristus agar orang lain juga tahu, orang lain juga mengenal Kristus yang kita kenal, dan mereka percaya kepada Yesus melalui kesaksian kita. Jadi menjadi saksi adalah memberikan keterangan atau penjelasan yang benar tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan hal-hal yang akan terjadi. Jadi menjadi saksi bagi seluruh dunia itu sangat penting bagi kita. Yesus mengutus ke-12 murid untuk menjadi saksi, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tidak lain dan tidak bukan, Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Yesus mengutus Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dan memperlihatkan segala sesuatu yang akan terjadi ketika dia berada di Pulau Patmos. Untuk tujuan utamanya adalah untuk menjadi saksi. Yesus mengutus murid-muridnya, tujuan utamanya adalah untuk menjadi saksi, yaitu saksi tentang pengorbanan Yesus Kristus. Supaya orang lain juga bertobat, supaya orang lain juga mengenal Kristus. Terutama saya dan Bapak Ibu sekalian yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tanpa kesaksian dari orang yang menjadi saksi, bagaimana caranya kita bisa mengenal Yesus? Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah tanpa kesaksian tentang Yesus, tanpa pemberitaan firman Tuhan kepada orang yang akan mendengar firman Tuhan. Jadi pentingnya kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang ada di jauh, bahkan juga bagi orang-orang yang ada di berbagai benua. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil bukan saja untuk menjadi keluarga kita,
bukan saja untuk orang yang sesama agama, bukan saja untuk orang yang terdekat dengan kita, tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kemarin saya dan teman-teman angkatan 2022 kita pergi pelayanan misi di Mamasa, dan saya pikir di Tanah Toraja kan bermayoritas dari orang Kristen, jadi saya pikir semua sudah mengenal Kristus. Ternyata di tempat itu ada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Di tempat teman-teman Bapak Ibu sekalian pun juga ada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Di dekat kita, di samping kiri, kanan, di belakang, depan kita pun banyak orang yang belum mengenal Kristus. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita pentingnya kita menjadi saksi Kristus, agar melalui pelayanan kita, melalui pemberitaan Injil kita, melalui kehidupan kita, orang lain dampaknya bisa didapatkan, dampaknya bisa dilihat, dan dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain. Bagian yang kedua, tindakan yang kedua yang saya mau bagikan di sini adalah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan. Kata membaca dalam bahasa aslinya adalah anaginosko, dari kata dasar ginosko. Kata membaca dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memahami isi apa yang tertulis, mengeja atau menghafal apa yang tertulis, mengetahui apa yang dituliskan. Membaca firman Tuhan adalah syarat yang paling mendasar dan paling penting bagi orang yang akan menjadi saksi Kristus. Ketika kita tidak belajar baik, ketika kita tidak membaca baik, kita belum kuasai firman Tuhan ini dengan baik, lalu kita berkomitmen untuk menjadi saksi. Bagaimana caranya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, itu sangat berat. Jadi sedikit lagi nanti bulan depan kita dari kampus STFT Jafrai Makassar akan memperingati Hari Cinta Buku. Hari Cinta Buku ini merupakan kebiasaan dari kampus kita. Jadi menjadi pertanyaannya, apakah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kita mau diberikan pelajaran baru untuk kita mencintai firman Tuhan? Kegiatan itu juga bermakna untuk kita, supaya kita diingatkan untuk kita mencintai buku-buku rohani yang kita beli, buku-buku pelajaran, buku-buku tafsiran, yang terutama adalah kita membaca firman Tuhan ini. Jadi, mengapa kita membaca firman Tuhan? Karena Alkitab atau firman Tuhan adalah kitab yang ditulis oleh para penulis sesuai dengan ilham oleh Allah sendiri. Seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi walaupun banyak orang, saya percaya Bapak Ibu yang hadir jemaat Tuhan, kalian adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mencintai firman Allah. Dan saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian, kalian hidup dengan mencintai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini sekalian mengingatkan kita pentingnya kita membaca firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Mengapa menjadi pertanyaannya, mengapa kita membaca firman Tuhan? Karena ketika kita membaca firman Tuhan, dampak yang manfaat besar yang kita dapatkan, yaitu manfaat yang pertama adalah menjadikan kita seorang Kristen yang kuat dan mengalahkan yang jahat, seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat yang 14.
1 Yohanes 2 ayat 14 mengatakan juga sama hal seperti itu, yaitu ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang rohaninya mau lemah. Saya percaya kita semua tidak ada seorang pun yang rohaninya mau lemah, tidak bertumbuh, tetapi kita semua mau bertumbuh, berdampak, dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita berdampak? Bagaimana caranya kita berbuah? Padahal kita ini tidak membaca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mengingatkan kita pentingnya kita membaca firman Tuhan. Karena dampak yang besar kita kita akan rasakan, bahkan juga orang lain yang kita mengajar juga rasakan. Kita membaca firman Tuhan karena firman Tuhan meyakinkan kita dengan keselamatan kita. Karena keselamatan adalah sesuatu yang indah dan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Yang ketiga adalah ketika kita membaca firman Tuhan, dampaknya adalah memberikan kita kuasa untuk menjalani kehidupan kita. Dan firman Tuhan membimbing kita untuk membuat keputusan-keputusan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita membaca firman Tuhan itu juga perlu ada ketaatan kita kepada firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini, kita membaca firman Tuhan ini bukan karena kewajiban, bukan karena rutinitas, bahkan juga bukan karena hamba Tuhan selalu sampaikan. Selalu disuruh-suruh untuk membaca firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita membaca firman Tuhan adalah itu sebuah ketaatan kita kepada Allah Sang Pemberi Alkitab itu sendiri. Dan kita membaca firman Tuhan itu merupakan sebuah ucapan syukur kita kepada Allah atas anugerah besar yang Tuhan berikan, yaitu 66 kitab yang kita miliki saat ini. Ada satu kutipan yang mengatakan demikian: jika seorang tidak membaca Alkitab, ia tidak akan dapat mengembangkan kebiasaan membaca Alkitab secara teratur. Jadi bagaimana cara kita membaca Alkitab? Cara membaca Alkitab, Bapak Ibu mau pakai cara apa? Terserah. Tindakan yang kedua, ketiga yang saya mau sampaikan di sini adalah kita mendengar firman Tuhan. Kata mendengar dalam bahasa aslinya adalah aku des, dari kata dasar aku dalam bahasa Ibrani adalah syama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar adalah dapat menangkap suara dengan telinga, mendapat kabar, menurut dan mengindahkan. Mendengar firman Tuhan dalam bagian ini di mana penulis menjelaskan bahwa orang percaya pentingnya mendengar firman Tuhan yang dinubuatkan. Tanpa mendengar firman Tuhan, tidak mungkin seorang mengalami perubahan dalam kehidupan dan mencapai transformasi atau perubahan rohani dalam hidupnya. Kenapa kita harus mendengar firman Tuhan? Alkitab mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi mendengar adalah sesuatu yang sangat penting pada zaman Perjanjian Lama, karena tidak semua orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, dan tidak semua orang dalam Perjanjian Lama memiliki kitab Taurat. Tetapi kalau kita lihat dari konteks dari Perjanjian Lama, berarti hanya orang-orang tertentu, imam, nabi saja yang mereka mempunyai kitab Taurat. Sehingga jemaat mereka datang hanya untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga iman mereka timbul dari mereka mendengar pembacaan kitab Taurat, seperti yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia dalam kitab Nehemia pasal 8.
yaitu setelah orang Israel mereka kembali dari pembuangan untuk memulihkan keadaan rohani mereka. Ezra selalu membacakan kitab Taurat kepada umat Israel yang sudah kembali itu, agar setelah mereka mendengar firman Tuhan yang telah dibacakan itu, dan mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa berbuah, serta mereka bisa mengenal Allah dengan penuh, dengan sungguh-sungguh. Jadi bagian yang ketiga saya mau sampaikan di sini adalah pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan dari firman Tuhan itu sendiri. Kita mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang selalu sampaikan firman Tuhan itu. Saya percaya anak-anak zaman modern sekarang ini jarang sekali untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui YouTube. Hanya sedikit orang yang mereka suka menonton atau mendengar firman Tuhan melalui YouTube. Tetapi anak-anak zaman modern, zaman sekarang, jarang sekali untuk kita membaca buku, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam YouTube. Jadi firman Tuhan ini sangat menegur saya dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Pentingnya hati kita untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan, dan ada kerinduan di dalam hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hal yang keempat yang saya mau sampaikan di sini adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hal menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Kata menuruti dari tafsiran ayatnya mengatakan bahwa memasukkan dalam hati. Dalam terjemahan lama itu merenungkan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan bahwa melakukan. Jadi kata ini dalam bahasa aslinya adalah, dalam bahasa Yunani adalah mematuhi atau taat. Kata mematuhi di bagian ini adalah tentang bagaimana tindakan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita sudah dengar itu. Karena firman Tuhan yang kita terima itu bukan perkataan para penulis atau hamba-hamba Tuhan lainnya, tetapi perkataan yang dikeluarkan oleh mulut Allah sendiri dengan perantaraan hamba-hambanya. Dalam satu tafsiran mengatakan demikian. Tidak ada berkat dalam hanya membaca dan mendengar saja, tetapi ada berkat jika menuruti firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi saya akan baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia setelah lupa bagaimana rupanya. Ayat ini sangat penting bagi kita, dan ini juga merupakan suatu teguran bagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kadangkala kita suka membaca firman Tuhan, kita suka datang beribadah, kita suka mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi sukar untuk kita menuruti firman Tuhan yang kita sudah membaca, firman Tuhan yang kita sudah mendengar itu.
Jadi Yakobus juga menekankan bahwa pentingnya kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hal kita menuruti isi kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Yohanes juga menekankan bahwa dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi dari kitab Wahyu itu mengatakan bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan ia menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi penting untuk kita menjadi saksi Kristus, penting juga untuk kita membaca firman Tuhan ini, bahkan juga buku-buku rohani yang kita pakai itu. Dan acaranya nanti bulan depan kita rayakan, yaitu Hari Cinta Buku. Dan penting juga kita selalu datang setiap hari kita mendengar firman Tuhan, baik itu melalui pembacaan firman Tuhan, baik itu dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan juga firman Tuhan yang kita dengar dari YouTube yang kita selalu ikuti itu. Tetapi dari semuanya itu lebih penting juga adalah menuruti apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah dengar itu. Karena menuruti merupakan tindakan yang paling penting. Ketika kita menuruti firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita diberkati. Seperti yang dikatakan oleh Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah atau diberkatilah. Ketika kita bersaksi dengan Tuhan, ketika kita membaca firman, suka untuk membaca firman Tuhan, kita suka mendengar firman Tuhan, dan kita suka dan kita melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita ada banyak orang, ada banyak jemaat Tuhan yang suka membaca mungkin media sosial ini itu, ataupun juga ada banyak jemaat yang suka membaca buku. Tetapi lebih penting yang saya mau sampaikan di sini adalah utamakanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu yang mengubah hidup kita dan menguatkan kita, serta menegur kita ketika kita mau melakukan dosa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini. Sampai di sini saya akhir kata, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan membaca kembali satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renunganlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu adalah berkat ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kita menjadi saksi Kristus, yaitu kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan kita menurut firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan keuntungan besar orang yang mencintai firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan datang kepada kita sampai di sini. Saya akan menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Firman Tuhan ini sangat penting bagi kami. Tidak ada buku, tidak ada informasi yang menegur kami selain firman Tuhan ini. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita diubahkan, kita diperlengkapi, kita diberikan motivasi untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengar ini
bukan saja begitu saja, tetapi firman Tuhan ini bisa menjadi rema, bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu, terima kasih atas waktu yang Tuhan beri untuk kami mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.